Halo sahabat YouTube, kembali lagi ke channel YouTube Romo Komang PR. Hari ini saya mau bahas topik yang pasti bikin kalian S3 deh, senyum-senyum sendiri gitu. Topiknya adalah, cium-ciuman. Jangan kotor dulu itu kalian punya pikiran ya. Ini bukan ciuman biasa, tapi ciuman yang dipercaya sebagai penolak bala. Iya, penolak bala saudara-saudara. Jadi ini adalah tradisi ciuman di Bali. Adanya hanya di Pulau Bali ya, tepatnya di Banjarkaje, daerah Sesetan dan Pasar. Nama tradisinya adalah omet-omedan, yang merupakan bahasa Bali dari tarik-tarikan. Tradisi turun-temurun ini yang masih terlaksana sampai sekarang, setidaknya sudah berjalan selama 100 tahun silam loh. Cuma sayangnya karena pandemi ini, tradisi ini harus diadakan sementara karena pelaksanaannya melibatkan banyak orang dan kerumunan. Hah? Kok ciuman di kerumunan? Saudara-saudara, ini bukan tradisi jorok untuk melampiaskan nafsu birahi ya. Bukan yang berdua-duaan gitu, bukan. Omet-ometan berarti tarik-menarik. Pelaksanaannya dilakukan di Hari Raya Hindu Bali, yaitu ngembak geni atau sehari setelah nyepi. Tradisi ini dipercaya dapat menghindari umat dari malapetaka dan juga bala. Para pemuda-pemudi di Banjarkaje Sesetan yang berjumlah ratusan akan dikumpulkan menjadi dua kubu, yaitu kubu perempuan dan juga kubu laki-laki. Pesertanya juga biasanya berusia 18-30 tahun dan syarat utamanya adalah belum menikah. Peserta adalah anggota dari Seka Taruna Satya Dharma Kerti Banjarkaje Sesetan. Kubu perempuan dan laki-laki akan membuat formasi saling berhadapan. Karena jumlah peserta yang ratusan, yang banyak banget itu, mereka akan sangat berdesak-desakan. Tapi semakin ramai, biasanya acara juga akan semakin seru. Mereka para peserta sebelumnya akan sembahyang bersama-sama dengan keyakinan Hindu di dalam pura. Prosesi akan diawali dengan musik gamelan dan penglingsir atau sesepuh Banjar akan memberikan aba-aba dan memimpin pelaksanaan omet-omedan ini. Secara bergiliran, satu-satu dari masing-masing kubu perempuan dan juga kubu laki-laki diangkat dan diarak saling mendekat sampai mereka saling mediman, menggelut, dan siam. Kalian tahu nggak artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya saling berciuman, berpelukan, dan disiram air. Makanya biasanya mereka peserta akan sangat basah kuyup setelah acara. Kenapa mereka disiram air? Itu adalah simbolik agar muda-mudi yang sedang asik berciuman dan berpelukan itu tidak terlarut dalam nafsu. Peserta satu persatu mendapat giliran diangkat dan saling berciuman. Hal yang paling lucu dari prosesi ini adalah ekspresi mereka masing-masing yang akan diarak. Ada yang penuh keraguan, ada yang masih malu-malu kucing, ada juga yang gembira dan gak sabar. Setelah itu, para peserta akan memasuki wilayah pelataran pura dan selanjutnya akan ada pertunjukan barong bangkung, jantan, dan juga betina. Biasanya tradisi ini akan didatangi banyak sekali penonton dari luar daerah, bahkan wisatawan asing. Karena tradisinya yang sangat unik dan seru, penonton biasanya hanya ikut teriak-teriak dan ketawa-ketawa gitulah. Salah satu wisata tradisional yang seru banget kan? Dan faktanya adalah terkadang ajang ini dijadikan ajang para lajang untuk mencari pasangan loh. Ternyata nggak sedikit dari mereka yang menemukan jodohnya dari acara ini. Ayo, ini para jomblo dan jomblowati pasti jiwa kesendiriannya meronta-ronta gitu kan? Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa bisa ada tradisi unik seperti ini ya? Jadi, konon awalnya tradisi ini dilakukan di Kerajaan Puri Oke, tepatnya di Denpasar Selatan. Para pemuda-pemudi kerajaan sedang bercanda-canda dengan tarik-tarikan. Lama-kelamaan dari tarik-tarikan itu, permainan semakin seru sampai terjadilah rangkul-rangkulan dan bahkan cium-ciuman. Karena permainan seru dan para remaja itu gaduh, ribut, Raja Puri Oke yang sedang sakit parah merasa terganggu akan keributan mereka. Raja lalu pergi keluar dan marah-marah kepada remaja itu. Tapi anehnya adalah setelah marah-marah itu, Raja justru sembuh dari sakit kerasnya. Karena itu, Raja meminta untuk para muda-mudi untuk melanjutkan setiap tahunnya agar tidak ada lagi malapetaka seperti yang diderita Raja Puri Oke. Kebiasaan inilah yang berubah menjadi tradisi dan meluas di wilayah Bali. Tapi sayangnya yang masih melaksanakannya hanya di Banjarkaje daerah Sesetan. Karena dianggap tidak etis, tempat pelaksanaannya secara sengaja diberhentikan. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba ada 2 ekor babi yang asalnya entah dari mana ditemukan lagi berkelahi di Pura Banjarkaje. Inilah yang dianggap pertanda buruk bagi masyarakat, sehingga mereka melakukan pelaksanaannya kembali. Melakukan tradisi ini belum ada kepastian konkretnya sebenarnya sebagai penolak bala,
Tapi, masyarakat Bali percaya bahwa tradisi harus tetap dilaksanakan. Walaupun begitu, sisi positifnya adalah tradisi ini meningkatkan rasa saling asih dan asuh antara para muda-mudi penerus generasi. Belum lagi karena keunikannya mengundang para wisatawan asing untuk datang dan menyaksikan acara ini. Jadi gimana sahabat YouTube? Kalian tertarik nggak untuk ikut Tomato Medan ini? Tapi khusus untuk orang yang berpikiran ngeres, dilarang keras ikut ya. Hehe. Yuk subscribe, like, dan share videonya. Ketemu lagi kita di cerita selanjutnya. Dadah!